Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nining yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dan akan memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya Sepekan. Informasi pertama, pelantikan ketua dan pengurus tim penggerak PKK, Posyandu, Bunda PAUD, dan Dekranasda masa bakti 2025 hingga 2030 Kabupaten Kuburaya dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kuburaya. Berikut berita selengkapnya. Pelantikan ketua dan pengurus tim penggerak PKK, Posyandu, Bunda PAUD, dan Dekranasda masa bakti 2025 hingga 2030 Kabupaten Kuburaya di Aula Kantor Bupati pada Rabu, 16 April 2025. Ditemui setelah kegiatan, Ketua TP PKK Adzebiatulensi Sujiwo mengatakan dirinya berharap setelah dilantik akan melaksanakan langsung program kerjanya. Setelah dilantik, kita akan mulai melaksanakan program kerja, mungkin ada yang sudah menyusun dan ada yang belum menyusun tapi langsung saja bekerja bersama, ujarnya. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat Erlina Ria Norsan. Ia menyampaikan bahwa setelah dilantiknya Ketua PKK dan Ketua GOW bersama Bupati Kuburaya tersebut bisa langsung bekerja sama dan bermitra, bersinergi serta berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam menjalankan semua program yang telah dicanangkan. Kami mengukuhkan dan sekaligus melantik Ketua Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, Dekranasda, Bunda PAUD, dan GOW. Saya mempunyai harapan besar, Bapak Ibu yang tadi baru saya lantik dan saya kukuhkan, segera lakukan kerja-kerja nyata. Kemudian lakukan kolaborasi dengan baik. Insya Allah saya sebagai kepala daerah akan totalitas untuk memberikan dukungan dan support karena peran PKK itu sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya hadir di sini adalah untuk mengikuti kegiatan pelantikan PKK Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah hari ini dilantik PKK sekaligus sebagai Bunda PAUD, sekaligus sebagai Ketua Dekranasda, Ketua Pembina Posyandu. Jadi kita juga sekaligus Bapak Bupati juga melantik Ketua GOW. Mudah-mudahan dengan telah dilantiknya Ketua PKK dan Ketua GOW, saya yakin sekali insya Allah mudah-mudahan dapat bermitra dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya dan dapat bersinergi, berkolaborasi dan bersama-sama untuk dapat membangun atau membantu kinerja dan mitra pembangunan Kabupaten Kuburaya. Alhamdulillah hari ini telah dilantik pengurus TPPKK, Dekranasda, Pembina Posyandu, Bunda PAUD. Harapan saya sebagai ketua, setelah dilantik kita akan mulai melaksanakan program kerja. Mungkin ada yang sudah memang menyusun dan mungkin ada juga yang belum menyusun, tapi langsung gaspol. Saya akan bawa pengurus ini Pak Kornelis. Ya baik, ya, saya masih ingat. Berita selanjutnya, peletakan batu pertama program hasil terbaik atau PHTC Quick Win Peningkatan Kualitas RSUD di Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kuburaya.
Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Tuan Besar Syarif Idrus, Kabupaten Kuburaya ini resmi naik kelas dari rumah sakit tipe D pertama menjadi tipe C. Berikut berita selengkapnya. Peletakan batu pertama program hasil terbaik Quick Win peningkatan kualitas RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kuburaya pada Rabu, 16 April 2025. Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Besar Syarif Idrus Kabupaten Kuburaya ini resmi naik kelas dari rumah sakit tipe D Pratama menjadi tipe C. Bupati Kuburaya Sujiwo mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan perhatian khusus pada Quick Win peningkatan program kualitas RSUD. Saya mewakili masyarakat Kabupaten Kuburaya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian yang luar biasa terhadap kebijakan beliau dalam Quick Win-nya, yaitu berupa pembangunan rumah sakit berikut dengan alat kesehatan dan pendukung lainnya, ujarnya. Kabupaten Kuburaya mengucapkan terima kasih yang hingga kepada Bapak Presiden atas segala bidang berupa anggaran yang cukup besar 170 miliar kurang lebih, plus termasuk input di dalamnya adalah alat kesehatan. Dan ucapan terima kasih itu juga kami sampaikan kepada Pak Menteri yang sudah 2 kali berkunjung kemari lagi, dan insya Allah nanti dalam peresmian target kami akan pantau pelaksananya. Pak Menteri juga akan memantau, Pak Gubernur juga memantau. Mohon pelaksananya ini kalau nggak salah luas kita kerjakan dengan baik dan sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian tentunya dengan meningkatnya tipe D ke tipe C ini harus seiring sejalan linear dengan pelayanannya. Jangan hanya karena infrastrukturnya bagus tapi tidak diimbangi dengan pelayanannya. Saat ditemui, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa sudah terdapat pendidikan hospital base yang mana pendidikan tersebut berada langsung di rumah sakit. Dengan adanya pendidikan tersebut membuka kesempatan dokter spesialis lebih banyak lagi. Metode rekrutmen tersebut menggunakan afirmasi dari rumah sakit yang belum mempunyai dokter spesialis. Tidak hanya itu, terdapat juga beasiswa bagi pendidikan tersebut di Indonesia ataupun luar negeri. Ia mengatakan adanya pendidikan dokter spesialis tersebut diharapkan dari putra dan putri daerah. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kuburaya menggelar Hari Bumi Sedunia dengan kegiatan penanaman pohon yang akan dilaksanakan sepanjang jalan arteri Supadio. Pohon yang ditanam adalah pohon pucuk merah, sumbangan dari komunitas sahabat alam sebanyak 1.000 pohon. Berikut berita selengkapnya. Pemerintahan Kabupaten Kuburaya menggelar Hari Bumi Sedunia dengan kegiatan penanaman pohon yang akan dilaksanakan sepanjang Jalan Arteri Supadio pada Selasa, 22 April 2025. Pohon yang ditanam adalah pohon pucuk merah sumbangan dari komunitas sahabat alam sebanyak 1.000 pohon. Hari ini saya bersama jajaran saya, Forkopimda, ada Pak Dandim, Pak Kapolres, dan komunitas NGO Pencinta Alam melakukan penanaman pohon. Ada 1.000 pohon pucuk merah yang akan kita tanam hari ini dalam rangka kita memperingati Hari Bumi Sedunia tahun 2025. Dan saya minta kepada jajaran saya dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuburaya pada peringatan Hari Bumi Sedunia ini
menjadi tonggak awal kita untuk menjaga, mencintai, dan melestarikan bumi yang kita tempati ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ini kuncup merah akan saya mulai tanam. Ditemui selesai penanaman pohon, Bupati Kuburaya Sujiwo berharap bahwa kegiatan ini dapat menyadarkan manusia tentang pentingnya merawat keberlangsungan lingkungan alam dalam menanam pohon. Bumi perlu kita sayangi dan perlu kita rawat, ujarnya. Hal ini merupakan wujud nyata yang dapat dilakukan dalam menjaga kelestarian bumi dan salah satunya adalah dengan menanam pohon karena produksi oksigen di alam semesta selalu terjaga. Oleh sebab itu, ia mengajak melalui peringatan Hari Bumi ini agar masyarakat Kuburaya juga konsisten menciptakan oksigen dengan gencar menanam pohon sebagai upaya menjaga kelestarian bumi. Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak Wabub, Pak Sekda dan jajaran kami bersama Pak Dandim, Kapolres, kemudian ada Danyon-ko Brajamusti, Danyon Pelopor, dan Denhanut, dan komunitas-komunitas lingkungan hidup, ada Sampan, ada Walhi, ada Jiling Borneo, kemudian ada Kesling, kemudian ada Sahabat Alam Community. Dalam rangka kita memperingati Hari Bumi Sedunia, kita melakukan penanaman pohon. Dan kami sudah sepakat bahwasanya pada hari ini kita tancapkan tonggak utama kita untuk memulai menyadari diri bahwasanya bumi perlu kita sayangi, bumi perlu kita jaga. Bumi perlu kita rawat. Dengan cara apa? Kita dengan gaya hidup kita menanam pohon dan kita rawat pohon itu. Kemudian salah satu faktor utama penyumbang CO2 dan juga meningkatnya emisi gas rumah kaca, produsennya adalah makhluk bumi yang bernama manusia. Jadi yang membuat bumi ini panas ya manusia, kita yang kita tanam kuncup merah sebanyak 1000 batang, dan itu hadiah dari Sahabat Alam Community, sebuah komunitas pencinta alam yang menyumbang kita. Dan sepanjang ini alhamdulillah kita dari komunitas, termasuk dari pemerintah Kabupaten Kuburaya, tanpa menggunakan uang APBD serupiah pun sampai daerah ini hijau. Dan target kami memang tidak akan menggunakan uang APBD untuk menghijaukan dan menata taman di sepanjang jalan Air Hidup ini. Pagi hari ini saya bersama dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, maupun Pak Dandim, kami di Jalan Arteri Supadio melaksanakan kegiatan penanaman pohon dalam rangka Hari Bumi Sedunia. Tentunya kami selaku Kapolres Kuburaya sesuai dengan program prioritas kami, Komenderwis, bahwa kami akan selalu mendukung program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, terutama di wilayah Kabupaten Kuburaya. Kami dari Polres sangat mendukung dan beliau tadi menyampaikan bahwasanya ke depan juga program penanaman pohon juga akan dilaksanakan di kami di Polres maupun di Mako-Mako Polsek, sehingga nanti tampilan, terutama tampilan fisik dari luar Mako kami juga terlihat asri seperti yang rekan-rekan lihat di Jalan Arteri Supadio. Oke, Pak, mungkin itu biasa di bulan Juni itu kita bersinergi. Tadi kita melakukan penanaman pohon dan sengaja nih kita tidak menggunakan itu, pertama efisiensi ya, kedua menunjukkan entitas jati diri kita pemerintah, kemudian ada dari aparat penegak hukum, dandim, polisi, masyarakat, NGO, LSM lingkungan, masyarakat umum, saya bersama-sama berkolaborasi tadi melakukan mendorong masyarakat mulai gemar menanam pohon. Setiap tahun melalui peringatan ulang ini kita itu sebagai momentum ya, tetapi secara berkelanjutan ke depan kita mendorong baik itu masyarakat, kemudian juga pelaku usaha ya, terutama dari perkebunan sawit, karena di Kuburaya ini banyak perkebunan sawit, itu untuk melakukan penghijauan di sekitar kebun mereka, terutama di jalan-jalan produksi. Agar itu tadi mengimbangi dari tanaman sawit dan tanaman pohon penghijauan.
Selamat memperingati Hari Bumi Sedunia. Berita selanjutnya, gerakan tanam padi serentak di 14 provinsi yang ada di Indonesia dan Zoom meeting tentang tanam padi bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu daerah dalam gerakan tersebut, dilaksanakan di Gapoktan Wanarajaya, Desa Aranglimbung. Ia juga menargetkan untuk Kabupaten Kuburaya bisa kembali menjadi penyandang predikat lumbung padi di Kalimantan Barat. Berikut berita selengkapnya. Gerakan tanam padi serentak di 14 provinsi yang ada di Indonesia dan Zoom meeting tentang tanam padi bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu daerah dalam gerakan tersebut dilaksanakan di Poktan Wanarajaya, Desa Aranglimbung pada Rabu, 23 April 2025. Saat ditemui, Bupati Sujiwo mengatakan bahwa penanaman serentak ini memiliki makna dan pesan yang sangat tinggi, adanya semangat Presiden RI untuk mewujudkan negara Indonesia menjadikan salah satu lumbung pangan. Mewujudkan Indonesia menjadi salah satu lumbung pangan khususnya padi, palawija yang lainnya, mewujudkan negara yang swasembada pangan, ujarnya. Ia juga menyerukan semangat dalam kebangkitan pertanian di wilayahnya dan menargetkan untuk Kuburaya bisa kembali menjadi penyandang predikat lumbung padi Kalimantan Barat. Dulu Kuburaya pernah jadi lumbung padi nomor 2 setelah Sambas. Sekarang, meski belum kembali ke posisi itu, kita tetap harus seirama dengan semangat Presiden dan Kementerian Pertanian, jelasnya. Ini saya bersama teman-teman Forkopimda, kemudian ada dari juga Wakil Ketua DPRD, dari BPS, Bulog, sama Kadis Pertanian. Kita mengikuti penanaman padi serentak seluruh Indonesia yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan beliau sekarang posisinya ada di Sumatera Selatan. Dan Pak Gubernur juga mengikuti penanaman serentak ini, beliau posisinya ada di Singkawang. Dan penanaman serentak ini tentunya ada mengandung makna dan pesan yang sangat tinggi. Bahwasanya semangat Bapak Presiden untuk mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara lumbung pangan, khususnya padi dan palawija yang lainnya, dan juga untuk mewujudkan negara yang swasembada pangan dengan gerakan yang sedemikian rupa, dan patut kita berikan apresiasi atas nama Kepala Daerah dan tentunya teman-teman Forkopimda, memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden beserta jajarannya khususnya Kementerian Pertanian yang saya melihat secara masif melakukan gerakan yang secara konsisten, dan kemudian ada peralihan yang dulu dengan pola-pola tradisional yang sekarang sudah dengan mekanik ya. Dan saya yakin dengan cara yang semi modern seperti ini untuk memanfaatkan lahan-lahan produksi sangat optimis. Target tahun 2026 menjadi negara yang swasembada pangan tuh saya pastikan akan terwujud. Ayo, Kuburaya yang semakin hari semakin berkurang lahan produktivitas khususnya untuk padi. Nanti kita akan bersama DPRD kita coba kita petakan, kita kaji bagaimana supaya ke depan Kuburaya yang dulu juga pernah menjadi lumbung padi urutan kedua dulu setelah Sambas, walaupun tidak menjadi urutan kedua lagi, tetapi paling tidak kita juga bisa seirama dengan semangat Kementerian Pertanian, semangat dengan Bapak Presiden. Kita mulai petakan lagi, ya mohon maaf saya harus sampaikan memang, dan ini juga diakui oleh dinas terkait, ada terjadi kemunduran yang sangat luar biasa, dan ini momentum kita untuk bangkit kembali. Kita tidak boleh lemah semangat, kita harus menjemput spirit dan semangat itu. Bagaimana kita petakan kembali, nanti kita kolaborasi dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali, melakukan penataan kembali titik-titik lahan-lahan yang memang produktif, kita harus maksimalkan. Tidak hanya itu, ia juga mengatakan adanya krisis lahan pertanian yang terjadi di Kuburaya. Dalam kondisi ini, turut memicu angka penurunan produksi dan terutama pada komoditi padi. Dalam hal itu, penanaman padi serentak ini menjadi momentum untuk bangkit kembali serta harus menjamput spirit dan semangat tersebut.
Berita selanjutnya, Musrembang RKPD tahun 2025 dan RPJMD tahun 2025 hingga 2029 Kabupaten Kuburaya dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kuburaya. Ia mengatakan adanya sinergitas antara komunikasi dan koordinasi perlu dalam kelancaran proses pembangunan. Berikut berita selengkapnya. Musrenbang RKPD 2025 dan RPJMD 2025 hingga 2029 Kabupaten Kuburaya dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kuburaya pada Kamis, 24 April 2025. Ditemui setelah kegiatan, Sujiwo Bupati Kuburaya mengatakan bahwa musyawarah ini merupakan perencanaan pembangunan diantaranya pembangunan fisik dan non-fisik. Adanya sinergisitas antara komunikasi dan koordinasi perlu dalam kelancaran proses pembangunan. Ia menjelaskan ada beberapa proses pembangunan jalan poros yang akan diserahkan kepada pemerintah provinsi atau disebut dengan alih status. Di antaranya Jalan Sungai Raya Dalam, Punggur dan tembus ke Jalan Raya Sungai Kakap dan Mega Timur, Kuala Mandor B seterusnya, jelasnya. Ia juga menyoroti adanya Jalan Adi Sucipto yang menjadi permasalahan macet dengan kendaraan mobil besar. Solusi yang ia akan paparkan kepada pemerintah provinsi yaitu pembuatan flyover, jalan atau jembatan layang, dari Adi Sucipto Kota Pontianak, Simpang Rumah Sakit Sudarso. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan, sebenarnya memang ada dua hal pembangunan fisik dan non-fisik. Hanya memang kadang pembahasan itu lebih tertumpu kepada masalah pembangunan fisik atau infrastruktur. Tetapi pembangunan non-fisik juga harus menjadi perhatian. Khusus pembangunan fisik atau infrastruktur, seperti yang disampaikan dalam sambutan saya tadi, pertama, sinergisitas, komunikasi dan koordinasi dengan baik kepada Pak Gubernur dan jajarannya itu suatu keniscayaan, harus wajib dilakukan. Ketika akan membuat kebijakan dan gerakan, itu harus komunikasi dengan jajaran Pak Gubernur. Sudah saya pesankan kepada jajaran saya, supaya linear dan saling membackup, saling melengkapi. Untuk percepatan pembangunan, khususnya untuk mewujudkan jalan poros ekonomi atau jalan-jalan poros strategis, ada beberapa jalan poros yang kita akan serahkan kepada pemerintah provinsi, alih status. Di antaranya Jalan Serdang, Punggur, tembus ke Jalan Raya Kakap, sama Mega Timur, kemudian Kuala Mandor B terus Sungai Enau sampai ke tembus ke Landak. Kenapa dua ruas itu saya menjadi prioritas? Karena ideal dan proporsionalnya memang provinsi yang mengambil alih. Kemudian yang lebih penting juga berkaitan sama Jalan Adi Sucipto yang merupakan jalan provinsi. Di situ terjadi kemacetan karena memang jam-jam tertentu kontainer, truk-truk dan lain sebagainya tidak boleh lewat Kota Pontianak. Memang ada aspirasi kita tolak, tapi itu nggak boleh. Ini kebijakan pemerintah provinsi. Maka kita harus cari solusi. Solusinya adalah, saya coba pernah berdiri di simpang 4 itu dan menghitung. Sebenarnya untuk volume kendaraan masih sangat normal. Persoalannya adalah ketika turun dari jembatan tol, langsung lampu merah. Langsung lampu merah. Nah, ketika lampu merah, ini yang berhenti tidak seimbang dengan yang jalan saat lampu hijau. Misalnya begitu lampu hijau, bisa jalan misalnya katakanlah 20 mobil. Begitu lampu merah, ternyata saya coba pernah hitung, itu bisa sampai 22 sampai 25 mobil. Artinya surplus mobilnya itu menjadi 5 mobil ketika lampu merah. Bayangin, kalau seandainya 10 kali lampu merah sudah ada 50 mobil memanjang ke belakang. Itulah yang membuat macet. Maka saya ingin melakukan pemaparan dengan Pak Gubernur untuk membuat flyover, jalan atau jembatan layang. Dari Adi Sucipto ditarik, tembusnya, nyampainya ke Kota Pontianak dia. Simpang 3, Simpang 3 Sudarso. Nah,
sehingga dari arah Ambawang, Kapur itu langsung bablas lewat bawah flyover itu. Kemudian Adi Cipto begitu kita ambil misalnya depan rumah sakit, udah dia langsung naik, ya langsung turunnya di Imam Bonjol. Nah saya yakin itu solusi dibandingkan misalnya membuat duplikasi jembatan dan biayanya lebih hemat, lebih. Jadi fokusnya adalah pembangunan infrastruktur ya. Infrastruktur ini karena apa, kita lihat infrastruktur yang ada di Kabupaten Kuburaya ini untuk jalan provinsinya memang perlu perhatian dari provinsinya. Insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti. Nah kemudian yang kedua adalah sinergitas kerjasama ya yang berkelanjutan antara pemerintah Kabupaten Kuburaya dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya tadi dalam rangka peningkatan IPM ya. IPM. Nah, kenapa? IPM provinsi tergantung daripada IPM kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat nih. Itu. Nah, itu nanti akan kita evaluasi ya. Jangan provinsi ini. Provinsi. Nah, akan kita evaluasi nanti. Nah, tadi juga disampaikan Pak Bupati apakah itu sudah layak kita bangun flyover ya. Nah, untuk mengurai kemacetan itu. Namun kita punya rencana juga ya. Kita akan mendorong ya supaya jembatan Kapos 3 itu sudah dibangun. Nah, kemudian Pak Wali Kota Pontianak, saya juga dorong supaya cepat membangun jembatan Garuda yang berada di depan kantor Wali Kota penyeberang ke Siantar. Nah, sehingga nanti jadi jembatan Kapos 3, jadi jembatan Garuda dan masyarakat bisa memilih ya. Nah, sehingga akan mengurangi kemacetan. Nah, juga dengan yang di sini kan dari Adi Cipto tadi apakah itu harus kita bangun flyover ya. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kuburaya gelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2025 dipimpin langsung oleh Bupati Kuburaya Sujiwo di halaman kantor Bupati Kuburaya. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kuburaya gelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025 dipimpin langsung oleh Bupati Kuburaya Sujiwo di halaman kantor Bupati Kuburaya pada Jumat, 25 April 2025. Hari Otonomi Daerah ini mengusung tema Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045. Upacara tersebut diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Kuburaya. Saat ditemui, Bupati Sujiwo mengatakan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri di Hari Otonomi khususnya ASN bisa menerapkan. Pesan tersebut terus saya gaungkan di setiap apel bahwa kita pelayan dan sebagai pelayan kita harus adaptif, harus responsif, harus mudah simpati dan ini saya tegaskan, ujarnya. Ia juga berpesan kepada jajarannya tidak ada toleransi kepada siapapun ketika memberikan pelayanan publik tidak maksimal kepada masyarakat. Setelah upacara, dilanjutkan dengan pembagian pohon kepada OPD dalam bentuk komitmen untuk saling menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kuburaya. Tadi sudah saya bacakan tanpa saya kurangin satu kata pun. Itu pesan-pesan yang sangat mendasar yang disampaikan kepada kita, khususnya para ASN, sebagai penyelenggara, sebagai pelayan publik. Dan mohon kiranya apa pesan-pesan dari Menteri Dalam Negeri yang selama ini juga selalu saya gaungkan, saya pesankan di setiap apel, kurang lebih kalimat dan objek serta sasarannya itu kurang lebih. Bahwasanya kita ini pelayan publik.
saya tidak akan pernah bosan mengingatkan itu. Sebagai pelayan, kita harus adaptif, harus responsif, harus mudah empati. Nah, ini selalu saya tegaskan. Makanya saya berharap di usianya yang ke-29 otonomi daerah ini, seluruh jajaran saya harus bisa memaknai. Dibentuknya otonomi daerah, tujuan utamanya adalah bagaimana pelayanan publik itu semakin baik, supaya tidak tersentralisasi. Nah, makanya saya pesankan kepada jajaran saya, tidak ada alasan dan tidak ada toleransi kepada siapapun ketika memberikan pelayanan publik tidak maksimal. Goal utama kita sebagai ASN ketika kewajiban negara sudah dipenuhi, memenuhi hak-hak kita, tugas kita harus memenuhi hak-hak negara dengan melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai abdi negara dengan sebaik-baiknya. Sobatkom, itu tadi merupakan informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata, saya Nining, mewakili segenap kru yang sedang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.